Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi, kita akan lanjut untuk materi yang kedua, yaitu Oil and Gas Chemistry. Jadi, awalnya asal-usul minyak bumi itu beberapa teori itu mengungkapkan bahwa asal-usul minyak bumi dan gas alam merupakan misteri ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu awalnya seperti itu. Kemudian ilmuwan zaman dulu itu pernah menganggap bahwa minyak bumi sebagai bahan mineral alam atau residu yang tertransmisi dari planet lain. Itu awal-awal teori pembentukan minyak bumi. Kemudian setelah dengan perkembangan teknologi otomatis kan dia akan ada teori-teori yang terbaru. Kemudian untuk teori yang paling populer itu adalah teori organik dari minyak bumi. Kemudian untuk teori organik minyak bumi ini adalah teori yang paling banyak diadopsi oleh para ilmuwan dan insinyur. Kemudian populasi material dari hewan dan tumbuhan terakumulasi pada suatu tempat tertentu. Kemudian dekomposisi material tersebut pada akhirnya membentuk senyawa dalam minyak bumi. Itu kan awal mungkin kalian sudah tahu ketika kalian belajar masalah eksplorasi ya, itu kan sudah dibahas banyak di situ. Kemudian dekomposisi dilakukan oleh bakteri di mana karbohidrat dan protein diurai menjadi senyawa gas atau senyawa yang terlarut dalam air. Kemudian senyawa lemak dan material terlarut dalam air tersebut terkonversi sangat pelan menjadi minyak bumi. Jadi dia proses dekomposisi dari karbohidrat dan protein dari senyawa hidup, kemudian dia dekomposisi dilakukan oleh bakteri sehingga dia membentuk senyawa gas dan senyawa terlarut dalam air. Kemudian dia menimbun. Jadi kan ketika kalian belajar masalah reservoir itu kan minyak bumi itu kan berasal dari beberapa sumber kemudian berkumpul menjadi satu reservoir, ya kan? Kemudian ketika terjadi pada satu reservoir tersebut kan makanya dia menjadi minyak bumi di situ. Itu adalah teori-teori tentang minyak bumi. Kemudian cairan minyak bumi yang terbentuk tersebut mampu bermigrasi melalui reservoir pasir atau reservoir kapur seperti saya jelaskan tadi. Kemudian beberapa bukti geologis menunjukkan bahwa senyawa organik minyak bumi kemudian terkubur di dalam lapisan sedimentasi. Kemudian karena melalui aktivitas panas, tekanan selama berjuta tahun, maka senyawa organik ini menjadi minyak bumi. Jadi kan kalian sudah banyak teori ya gimana proses reservoir itu dan kemudian kalian juga sudah pasti sudah banyak belajar tentang eksplorasi dan yang lainnya. Gimana kalian bisa mengambil minyak bumi tersebut dari reservoirnya. Bagaimana kalian harus mengetes permukaan reservoirnya, kemudian kalian harus mengetes bagaimana bebatuannya, itu kan sudah kalian pelajari banyak ketika kalian di eksplorasi ya. Oke, saya nanti akan hanya menyinggung sedikit untuk masalah ini. Kemudian komposisi minyak bumi. Jadi untuk minyak bumi sendiri itu kan sebenarnya merupakan unsur utamanya itu adalah unsur karbon dan hidrogen. Makanya dia adalah C1 sampai C sekian. Itu kan tergantung. Kalau nanti kalian gas berarti kan C1 sampai C4 plus C5. Kemudian ketika kalian ada minyak bumi atau komposisi dari minyak-minyakan berarti kan C5 sampai C sekian, C20 atau C berapa tergantung dari banyaknya fraksi dari minyak bumi tersebut. Tetapi meskipun unsur utamanya adalah karbon dan hidrogen, tetap ketika kita belajar masalah minyak bumi otomatis akan ada senyawa lain. Senyawa lain itu apa sih? Sulfur contohnya, nitrogen, oksigen, logam. Logam di sini termasuk logam-logam berat seperti apa? Seperti timbal, kemudian juga merkuri dan yang lainnya. Kemudian unsur-unsur tersebut terikat dalam berbagai senyawa hidrokarbon. Makanya kan nanti ketika kita akan belajar masalah sumur, hal awal yang kita lakukan adalah kita harus tahu nih komposisi dari sumur tersebut. Ketika kita akan belajar masalah processing gas atau prosesi minyak, hal awal yang harus kita ketahui adalah apa sih komposisi yang terkandung dalam sumur tersebut. Karena ketika kita sudah tahu karena setiap sumur dia akan mempunyai komposisi-komposisi masing-masing. Misalkan di sumur A dia mempunyai C1 yang lebih tinggi daripada C2 dan begitu juga sebaliknya. Makanya ketika kita sudah tahu komposisi, otomatis kita akan mengetahui proses apa yang akan dibawa atau yang akan mengikuti dari proses apa yang akan kita pilih untuk memisahkan atau memurnikan dari komposisi yang ada dalam sumur tersebut. Itu fungsinya kenapa kita harus tahu komposisi dari sumur. Kemudian untuk komposisi minyak bumi, jadi untuk
Komposisinya dia bisa berupa gas, cairan atau padatan pada temperatur dan tekanan normal. Tekanan normal itu berarti ya suhu kamar, tekanannya adalah ketegangan 1 atmosfer. Kemudian fase tersebut tergantung jumlah dan rangkaian atom karbon dalam molekulnya. Jadi kan kalau C gas itu kan berarti C1 sampai C4, kalau cahaya kan C5 sampai C10, 12 itu ya. Kemudian ketika dia fraksi berat seperti dia sudah membentuk aspal dan yang lainnya itu kan dia ketika pada suhu dan tekanan normal dia akan dalam fraksi padatan atau sudah dalam menggumpal. Nah, seperti itu. Kemudian petroleum berwarna hijau kecoklatan atau hitam sering disebut emas hitam, yaitu merupakan campuran senyawa yang sangat kompleks, mulai dari gas ringan seperti metan, propan, sampai senyawa lebih berat seperti aspal. Padat ketika dipisahkan dari minyak bumi. Aspal, kan tahu aspal kan ya? Aspal itu untuk jalan biasanya paling sering digunakan adalah kita menggunakan untuk jalan raya aspal itu. Itu ketika dia tidak dipanaskan atau dalam kondisi biasa kan dia dalam bentuk padat. Tapi ketika dia dipanaskan pada suhu tertentu, dia akan berubah menjadi cair. Kenapa? Salah satunya ketika kita melakukan penyimpanan pada aspal itu adalah kita apa istilahnya? Kita harus memanaskan supaya tidak terjadi endapan pada tangki penyimpanan seperti itu agar menjaga aspal tersebut dalam fase liquid atau cair. Kemudian di sini untuk komposisi minyak bumi, di sini ada sebanyak 150 senyawa lebih dapat dipisahkan dari minyak bumi. Di mana untuk komponen utamanya seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah karbon dan hidrogen, jadi CnH2n. Biasanya seperti itu. Karena dia rantai-rantai lurus. Kemudian untuk komponen minornya ada sulfur, nitrogen, oksigen, natrium, kalium, koper dan Zn. Di mana ini adalah untuk komponen minor, ini adalah komponen-komponen yang harus kita pisahkan. Seperti sulfur. Sulfur ini di sini kita harus pisahkan karena apa? Ketika kita nanti tidak memisahkan sulfur pada prosesnya, maka dia akan menyebabkan korosif. Dan masing-masing komponen di sini untuk komponen minor ini dia akan ada ambang batas yang diperbolehkan oleh Dirjen Migas. Kalau lebih dari ambang batas tersebut berarti kan kita harus menghilangkan atau melakukan proses purifikasi. Kemudian di sini adalah untuk kisaran kandungan unsur-unsur dalam minyak bumi. Di sini kisaran ya, D ya. Jadi ketika kita bilang kisaran berarti kan nilainya tidak akan seperti itu. Jadi bisa range-nya antara contohnya karbon. Karbon di sini adalah dia mempunyai kisaran antara 83 sampai 87. Itu hanya kisaran. Mungkin dia di sumur A dia mempunyai kandungan karbonnya adalah 85. Tetapi kemudian di sumur B dia mempunyai 87 dan begitu juga sebaliknya. Jadi ini hanya range. Tapi untuk fix berapa sih komposisi masing-masing komponen pada sumur, berarti kita harus melakukan uji atau analisa komposisi dari sumur tersebut. Kemudian di sini untuk komposisi minyak bumi selanjutnya yaitu senyawa belerang yang tadi sulfur atau belerang es, atau es itu kan sulfur, kalau bahasa Indonesia kan dia kan belerang biasanya kita menyebutnya. Sangat tidak diinginkan dalam pengoperasian refinery karena baunya sangat menyengat dan sangat korosif. Jadi di sini adalah dia memang karena sifatnya yang korosif, makanya biasanya kan ketika kita membuat atau mendesain sebuah proses gas processing ya, kita akan mempertimbangkan seperti yang mungkin saya pernah cerita ya ketika di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu ada gas processing namanya Gundi. Dia mempunyai komposisi sulfur yang sangat tinggi. Kan sebenarnya kan ketika kita akan mendesain sebuah plan, itu kan kita akan melakukan feasibility study atau studi awal. Plan itu mau dibangun di mana sih gitu kan. Bisa saja yang pertama, dia akan dibangun di dekat sumur dengan berbagai pertimbangan, atau dia akan dibangun dengan dekat kepada pasarnya, itu juga sebagai pertimbangan. Tetapi ketika sebuah sumur dia mempunyai komposisi sulfur atau sulfur yang sangat tinggi, itu pasti dia akan dibangun di dekat sumber-sumbernya. Karena apa? Karena kan menghindari ketika kita kalau keluar dari sumur kita olah, kemudian kita lakukan transportasi kan otomatis
korosivitasnya kan akan ditekan di awal. Tapi kan ketika kita mungkin untuk yang sweet gas atau gas yang tidak mempunyai nilai sulfur yang tinggi, mungkin akan bisa diolah agak jauh atau mendekati konsumennya. Itu nanti kapan kita memilih sebuah plan, dia dekat dengan sumur atau dekat dengan lahan-lahan yang lain, kita membutuhkan sebuah visibility study untuk penentuan lokasi. Seperti itu. Tapi kata-kata ketika dia sumur itu mempunyai kadar sulfur yang sangat tinggi, dia akan langsung diolah di dekat sumbernya. Karena yang pertama supaya untuk menghilangkan sulfur itu kan memang senyawa berbahaya ya. Salah satu dampak negatif pada manusia kan dia bisa menyebabkan lemas. Kalau kita terlalu banyak mencium sulfur itu lemas, kemudian dia bisa menyebabkan gagal pernafasan atau yang lebih fatal bisa menyebabkan kematian. Makanya kenapa kita handling untuk sulfur itu memang benar-benar diperhatikan. Seperti itu. Kemudian untuk senyawa lain terdeteksi dalam ppm, yaitu metalorganik substans seperti besi, vanadium, arsenik, dan nikel. Termasuk nanti merkuri dan yang lainnya. Kenapa sih senyawa lain atau senyawa-senyawa impurities lain itu harus hilangkan? Karena kan ketika nanti kita akan melakukan proses, jadi ketika kita akan melakukan proses pemisahan atau kita akan membuat atau melakukan melakukan proses pemisahan yang lainnya, itu takutnya dia akan menyebabkan proses itu tidak berjalan dengan baik. Salah satunya ya kalau kita menggunakan katalis ketika kita proses di reaktornya, otomatis substansi atau impurities ini dikhawatirkan dapat meracuni pemakan katalis. Meracuni di sini berarti dia akan katalis itu tidak bisa bekerja efektif seperti yang kita inginkan. Jadi mungkin dia akan menyebabkan penyumbatan lah, atau bisa menyebabkan energi aktivasi yang menurun lah, dan yang lainnya. Makanya di sini substansi tersebut akan dibatasi berapa sih batas maksimal atau ppm yang diperbolehkan untuk masing-masing senyawa tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang belum jelas atau gimana? Atau saya terlalu cepat jelasinnya? Sudah jelas, Ibu. Oke, sudah jelas. Oke, kita lanjut ya. Kemudian untuk komposisi minyak bumi selanjutnya. Jadi gini, untuk minyak bumi dengan 4 atom C. 4 atom C itu berarti kalau kalian, saya tulis ya, semoga bisa. Gini, 4 atom C, berarti kan 4 atom C itu C. Kan sebenarnya kan ketika kalian sudah dapat kimia dasar ya? Sudah, Ibu. Sorry, C2N ya. Jadi kan kalau komposisi untuk kita kacamata panjang itu kan rumusnya adalah CnH2n ya kan. Ketika kita ada 4 atom C, sebenarnya kan ada C1, kemudian ada C2, C3, dan C4. Itu kan? Jadi di sini, ketika nanti kita ada CnH2n, berarti kan C1H, benar ya? CH4. CnH2n tambah 2 mungkin. Tambah 2 ya, ini ya. Iya, Ibu. Ini berarti CH4. Kemudian kalau C2 berarti CH6. Ya. Kalau di sini CH 8, Ibu. Sama di sini CH10. Iya, Bu. Iya, Ibu. Jadi ketika kita di sini minyak bumi dengan 4 atom C biasanya berupa gas. Berarti C1 sampai dengan C4 di sini adalah dia berbentuk gas. Seperti itu yang dimaksud. Kemudian untuk 20 atom 5 sampai dengan 9 atom karbon umumnya berupa cair. Berarti ketika dia ada C5 sampai C19 dia adalah fasenya cair.
Fase cair itu apa? Berarti metan, etan, propan dan yang lainnya. Kalau C20 plus itu dia adalah fase padat. Padat ini berarti dia adalah yang 20 itu adalah dia aspal ya biasanya. Aspal di sini. Kemudian untuk kalian mungkin pernah awal-awal saya kan pernah menjelaskan masalah LPG, LNG ya. Untuk Iya, yang Ibu. C1, C2 di sini dia adalah LNG, ya kan? Kemudian untuk yang C3, C4 di sini adalah LPG. Seperti itu. Kalau di sini sudah ada kerosin, kemudian ada diesel, ada yang lainnya kalau yang cair ini. Yang biasanya komposisi yang biasa kita pakai sebagai bahan bakar kendaraan bermotor itu kan masuk ke C5 sampai C19. Bisa difahami ya sampai di sini ya. Kemudian di sini minyak bumi umumnya berupa gas dan padatan yang terlarut dalam air. Itu seperti tadi, ada cair, ada gas, ada padatan. Kalau minyak bumi kan ada gas, ada cair, ada padatan. Kemudian klasifikasi hidrokarbon biasanya berdasarkan pada bagaimana atau karbon saling berhubungan. Seperti itu. Nanti dijelaskan. Ini sudah bisa difahami ya. Saya delete ya, saya undo. Nggak bisa. Kok nggak bisa clear ya? Biasanya ini bisa klik all itu nggak bisa, tahu kenapa ya. Oke. Oke, saya lanjut. Jadi untuk ini, untuk senyawa hidrokarbon dan hidrokarbon. Jadi untuk senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang dia hanya terdiri dari hidrogen dan karbon. Kalau biasanya kita menyebutnya adalah senyawa pona. Jadi ada parafin, olefin, nafta, dan aromat. Kalau senyawa hidrokarbon, makanya kan kalau kalian nanti belajar masalah alat instrumentasi untuk uji sumur, biasanya kita ada GC adanya GC pona. Itu adalah karena kita mengambil dari parafin, olefin, nafta, dan aromat. Tuh kenapa dia disebut sebagai GC itu. Kemudian untuk senyawa non hidrokarbon adalah senyawa campuran antara hidrogen, karbon, dan salah satu unsur non hidrogen berupa senyawa organik maupun anorganik. Tuh kalau untuk hidrokarbon berarti ya cuma C dan H, tapi ketika non hidrokarbon berarti sudah ada campuran dari senyawa-senyawa lain di dalamnya. Kemudian ini tadi kan kita ada parafin, olefin, nafta, dan aromat ya. Kita ada 4 senyawa. Kemudian apa sih parafin? Ini ada beberapa perbandingan dan perbedaan. Jadi kalau parafin itu adalah sangat stabil. Dia sangat stabil karena apa? Dia merupakan hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh. Kalian tahu hidrokarbon jenuh seperti apa? Karena dia adalah, kalau parafin dia adalah ikatannya akan ikatan rangkap satu kan dia. Kenapa dia disebut di sini adalah dia jenuh. Kalau misalkan kita punya apa tadi C2H6, ya benar ya. Kan kita ada C2, ya kan? Berarti di sini ada CH3 dan CH3. Ya kan? Kalau kita ada C3H8 misal. Berarti kan ada C, kemudian C di sini, ya kan? Berarti kalau di sini ada CH3, kemudian di sini adalah CH2. Karena kan kalau C itu kan dia akan mempunyai 4 ikatan hidrogen. Kan seperti ini kan? Kalau kalian belajar masalah kimia dasar. Ya kan? Ketika di sini ada 1, berarti di sini harus ada 3. Ketika ini ada 1, berarti di sini ada 3. Tetapi kemudian ketika yang tengah ini dia ada 2 di sini, otomatis dia hanya punya CH2 di sini. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Bisa, Ibu. Oke.
Dek, saya ada tamu sebentar ya, saya itu sebentar ya. Sebentar, saya tak waktu 5 menit ya. Sorry, saya lanjut. Ada tamu soalnya. Oke, jadi bisa difahami ya di sini ya kenapa dia dibilang stabil, karena di sini kan sudah angkat sudah rangkap 1. Karena rangkap 1 kan dia mutasi protonnya kan akan lebih susah dibanding yang dia mempunyai ikatan rangkap 2. Biasanya akan seperti itu. Sebentar. Saya mau ngilangin apanya nih, Dek? Oke. Kemudian di sini beberapa contohnya ada etan, metan, etan, heksan, kemudian ada isobutan, ada isopentan, ada isopentan atau 2 metil butan. Kalian sudah tahu kan ini ketika dia di sini ada cabangnya itu akan seperti apa. Ini sudah tahu kan ya, sudah ada kemarin sudah dipelajari di kimia dasar kan ya? Ya, habisnya sih sudah. Jadi cuma mereview aja di sini kalau ada metan berarti CH4, kemudian kalau ada hetan berarti C2H6, kemudian kalau ada heksan berarti C6H14 di sini. Seperti itu. Kemudian kalau isobutan berarti kan di sini butannya di sini. Isomerik karena ada dua komponen. Oke, kita lanjut selanjutnya. Kemudian adalah senyawa parafin rantai bercabang. Ketika parafin dengan atom karbon lebih dari 3, senyawa mempunyai jumlah atom sama tetapi struktur berbeda. Kemudian hal ini karena atom karbon mampu selain membuat formasi rantai juga mampu untuk membuat cabang tunggal maupun ganda yang disebut sebagai isomer yang mempunyai sifat yang berbeda. Jadi ketika kita bilang isomer itu berarti dia mempunyai rumus molekulnya sama tapi rumus bangunnya dia adalah berbeda. Ketika peletaan, jadi rantai panjang kemudian dengan rantai bercabang, dia akan mempunyai karakteristik yang berbeda. Makanya kita tidak bisa walaupun dia mempunyai misalkan ada C7H berapa 14 C7H16 gitu. Ketika dia rantai panjang kemudian dia ada isomer di rantainya, kita nggak pernah bisa bilang bahwa antara C7 yang dia rantai lurus dengan yang bercabang dia mempunyai sifat karakteristik yang sama. Itu nggak bisa. Pasti dia akan mempunyai sifat fisik yang berbeda, entah itu densitasnya,
Kemudian apakah dia titik didihnya ataukah titik leburnya, pasti dia akan ada sesuatu yang berbeda tersebut. Kemudian contoh di sini ada N-oktan mempunyai angka oktan 17, tetapi isooktan 2,2,4-trimetilpentan mempunyai angka oktan 100. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi ketika dia mempunyai rumus bangun yang berbeda, otomatis dia akan mempunyai karakteristik atau sifat fisik yang berbeda juga. Seperti itu. Bisa dipahami ya di sini ya. Jadi kita nggak bisa terus menyamakan gitu, nggak bisa. Bisa, Ibu. Kimia dasarnya sudah itu kan? Sebentar. Oke, kemudian di sini ada sinyal parafin rantai bercabang. Gugus metil adalah parafin yang kehilangan satu atom H. Kemudian di sini gugus ini tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian di sini untuk ini adalah isobutan. Butan itu berapa sih? Butan itu berapa? 41 ya, Bu. Metana, etana, propana, butana, ya kan? Butana itu adalah C4. Di sini isobutan karena dia mempunyai cabang di sini. Ini ada di sini. Saya hanya mereview sekilas saja ya. Kemarin kan dulu kalian sudah dapat banyak pasti di kimia dasar. Jadi ini isobutan karena dia ada rantai cabang di sini. Sedangkan butan itu adalah C4. Di sini dia adalah C4H10. Kalau dia nggak ada isobutan, berarti kan dia hanya untuk yang butan, otomatis kan dia rantainya hanya menjadi C4 gini aja kan. Gini. Ini adalah butan. Tapi ketika dia menjadi isobutan, dia akan ada satu cabang di tengahnya di sini. Kemudian sama juga ketika dia ada isopentan di sini. Kalau pentan aja, pentan kan metana, etana, propana, butana, pentana. Pentana itu berarti kan C5 ya kan? C5 itu otomatis kalau dia cuma pentan, berarti dia hanya akan ada rantai lurus dari C5 di sini. Oke. Kemudian karena ada isopentan di sini akan ada satu cabang di sini. Oke. Kemudian ada CH3-min. CH3-min itu apa? Karena di sini dia tidak ada H di sini, min di sini adalah karena nanti dia akan berikatan dengan apa? Kalau sebenarnya kan kalau C itu kan dia akan mempunyai 4 rantai, ya kan? Akan ada 4 rantai H di sini. Tapi ketika dia ada kehilangan satu H, di sini dia hilang, otomatis dia adalah CH3 negatif di sini. Atau min di sini. Ini adalah dia harapannya dia akan bisa berikatan dengan rantai yang lainnya. Tuh, misalkan CH3 dengan CH3 kan akan menjadi CH3 gini kan? Karena di sini dia akan ada satu H yang ikut tergandeng. Oke, bisa dipahami. Kalau di sini adalah isopentan, di sini etil heksan. Kenapa etil? Karena di sini dia ada 2 C cabangnya. Kan tadi kita metan, etan. Kalau dia cabangnya di sini berarti kan etil. Makanya di sini kita ketika heksan itu ada berapa metana, etana? Apa? Heksan itu C berapa? C6 14, Ibu. C6. Berarti kan di sini ada C1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah heksan. Ya kan? Heksan itu adalah rantai lurus ini. Itu ada heksan. Kemudian di sini dia ada 2, dia punya cabang C2. C-nya adalah etil. Makanya di sini menjadi 3 dari 1, 2, 3 di sini. Etil heksan. Makanya namanya 3 etil heksan atau C8H18. Sampai sini bisa dipahami? Sekilas mereview soal apa itu namanya? Rantai-rantai parafin. Kalau enggak nanti dibuka lagi untuk pelajaran kimia dasarnya ya. Kalau kurang paham. Iya, Bu. Kemudian kita lanjut untuk nafta. Nafta di sini adalah dia mempunyai rantai yang siklik ya nafta. Kalau kalian di sini kan ada siklopentan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian heksan kan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Kemudian metil siklopentan ada berapa? 1,
2, 3, 4, 5. Sebentar, kalian bingung mungkin. Jadi kan di sini ketika kita bilang ada pentan itu kan ada berapa? 5 kan? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia berbentuk siklo, berarti siklo itu membentuk apa? Lingkaran, makanya di sini ada siklopentan. Kemudian di sini ada heksan. Heksan itu berapa? 6. 6 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya di sini ada sikloheksan. Kemudian di sini ada siklopentan, metil siklopentan. Pentan itu kan tadi kita tahu bahwa pentan itu kan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Tapi di sini ada metil karena dia mempunyai satu ikatan lagi di sini. Makanya itu adalah metil. Kalau 2 dia adalah etil. Misalkan di sini ada C lagi, CH, kemudian H lagi di sini, dia akan menjadi metil siklopentan. Etil siklopentan. Kemudian di sini kalau heksan kan ada 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah heksan. Kemudian di sini ada metil CH3 di sini, makanya dia menjadi metil siklopentan. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, sebentar kita ada lagi. Nggak tahu nih, nggak bisa klik all gitu, biasanya bisa padahal. Kemudian selanjutnya adalah olefin dan diolefin. Kalau kati parafin, kita sekarang bicara masalah olefin. Olefin adalah senyawa rantai lurus dengan ikatan rangkap 2. Kalau jadi parafin tadi dia rangkap 1, kalau olefin di sini dia adalah mempunyai rangkap 2. Kemudian di sini ikatan ini juga disebut sebagai ikatan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Kalau tadi kita bilang jenuh, kalau di sini karena dia rangkap 2, dia dibilang adalah yang tak jenuh. Karena tidak semua tangan karbon mengikat atom H. Kemudian secara alami, olefin tidak terdapat di dalam minyak bumi, tetapi terbentuk selama proses. Jadi kalau parafin tadi ada di minyak bumi, kalau olefin ini enggak. Jadi prosesnya adalah ketika kita misalkan ada reaksi di dalamnya, kita bisa membentuknya sebagai olefin di sini. Kemudian rumus umum olefin adalah CN H2N. Kalau parafin adalah CnH2n plus 2, di sini kalau olefin adalah hanya CnH2n. Olefin biasanya tidak diinginkan di dalam produk akhir karena ikatan rangkap 2-nya sangat reaktif dan senyawa tersebut sangat mudah teroksidasi dan terpolimerisasi membentuk gam atau varnis. Jadi untuk olefin di sini kan karena dia berikatan rangkap 2, otomatis kan dia kemungkinan atomnya itu bisa mengikat atom yang lain. Makanya di sini dia tidak stabil karena takutnya ketika dia berikatan dengan yang lainnya, otomatis dia akan mudah bereaksi. Makanya di sini dia tidak diinginkan pada proses-proses akhirnya. Kemudian pada fraksi gasolin, beberapa olefin diperlukan karena olefin mempunyai angka oktan riset yang lebih tinggi dibanding senyawa parafin dengan jumlah atom sama. Kemudian olefin dengan atom karbon 5 mempunyai kecepatan reaksi yang sangat tinggi dengan molekul di atmosfer membentuk polutan. Meskipun mempunyai angka oktan tinggi, senyawa ini dipertimbangkan untuk tidak ada di dalam produk akhir. Makanya kan kalau angka oktan itu pasti akan dicari hal yang lain. Karena kan walaupun dia mempunyai angka oktan yang tinggi, tapi kan dia tidak stabil di sini. Takutnya ketika digunakan, dia akan berikatan dengan molekul yang lain, akan membentuk senyawa baru yang dia mungkin akan mempunyai sifat yang mengganggu proses. Kalau kita bicara mungkin ketika nanti kita bicara masalah penggunaan BBM di mesin misalkan, ketika ada senyawa olefin disebut, ketika dia tidak stabil, kemudian dia mengikat misalnya merkuri atau yang lainnya, otomatis dia akan menjadi endapan. Ketika terjadi endapan tersebut dikhawatirkan dia akan menjadi atau menyumbat terjadinya penyumbatan pada mesin yang menyebabkan kerusakan. Itu salah satu yang dikhawatirkan. Kemudian beberapa di olefin, senyawa olefin dengan 2 ikatan rangkap 2 juga terbentuk selama pengolahan. Senyawa tersebut bereaksi sangat cepat dengan olefin-olefin yang lain membentuk polimer dengan berat molekul tinggi yang terdiri dari molekul sederhana yang saling bergabung.
Kalau ada olefin, banyak olefin ketika diproses ya, hasil produk proses ada banyak olefin, kemudian olefin itu berkumpul menjadi satu atom saling mengikat, otomatis dia akan terjadi polimer. Salah satu contoh polimer adalah PVC, gitu kan. Ketika terjadi polimerisasi tersebut, berarti kan akan menjadi senyawa baru yang tidak diinginkan. Karena nanti takutnya tidak terkontrol dan karakteristik dari polimer itu kan memang sangat berbeda. Kemudian di olefin sangat tidak diinginkan terdapat dalam produk akhir karena sangat reaktif, berpolimerisasi dan dapat membentuk senyawa gam, filter, bahkan dapat membentuk peralatan. Karena kan polimer itu kan tetap dia kan dari senyawa kecil kemudian menjadi bergabung menjadi senyawa lebih besar. Kalau terjadi sesuatu berarti kan otomatis dia bisa menjadi endapan atau yang lainnya. Itu makanya dia dihindari. Ini adalah rumus untuk olefin dan diolefin. Jadi di sini ada tadi kan kalau untuk yang parafin kan dia rangkap 1, kalau yang olefin dia di sini ada rangkap 2-nya. Rangkap 2 di sini adalah olefin. Kemudian sama juga untuk penamaannya. Kalau buten kan kalau metan etan buten ya di sini. Karena dia adalah C2H2N, berarti kan buten. Kemudian untuk rumusnya seperti apa? Otomatis kan dia sama aja penamaannya kan kalau C 4 berarti kan buten. Kalau yang tadi yang parafin kan butan ya, buten. Kemudian untuk yang ini C berapa ini C3 ini isobuten, ini akan ada satu rangkap rantai di sini. Kemudian di sini ada etilen sama juga, kemudian propan atau propilen itu juga sama. Kemudian untuk yang siklo di sini siklo kan ada sikliknya di sini dia menjadi siklopenten. Kalau butadin di sini juga sama. Seperti itu. Hanya bedanya kalau tadi parafin dia tidak ada rangkapnya, ikatannya semua rangkap 1. Kalau yang untuk olefin di sini ada yang satu berangkap 2 di sini. Rangkap 2 di sini. Oke, bisa difahami? Bisa dipahami ya. Oke, saya undo untuk next step. Enggak susah kok kalau masih awal-awal gini kan, gas processing memang harus mereview awal komponennya. Kemudian untuk aromatik, senyawa aromatik adalah senyawa hidrokarbon lingkar dengan ikatan selang-seling tunggal dan rangkap 2. Senyawa aromat yang paling sederhana adalah senyawa benzen. Benzen itu apa? Benzen itu berarti adalah C berapa dia? C4 ya, metana, etana, propana, butan. Kemudian senyawa aromat mempunyai ring benzen yang stabil seperti senyawa hidrokarbon jenuh. Kemudian senyawa siklik baik nafta maupun aromat keduanya dapat ditambah rantai cabang parafin. Ini adalah aromatnya, benzen itu ada C6 di sini, C6H6 itu benzen. Kemudian senyawanya dia adalah selang-seling. Jadi selang-seling di sini adalah di sini dia rangkap 2, kemudian di sini dia rangkap 1, rangkap 2 lagi, rangkap 1, rangkap 2 dan rangkap 1. Makanya dia disebutkan untuk aromatik berarti dia adalah senyawa siklik yang mempunyai sebentar kayaknya habis, mempunyai ikatan rangkap selang-seling gitu kan. Ini di sini. Kalau untuk biasanya penulisannya kalau di simplified-nya karena dia ada rangkap 2, rangkap 1, rangkap 2 itu dia langsung membuat lingkaran di sini. Itu menunjukkan bahwa dia adalah senyawa benzen di situ. Kemudian sama juga di sini, nanti ketika ada benzen ada toluen di sini, berarti ketika toluen di sini ada penambah CH3 di sini. Kemudian untuk naftalen di sini ada 2 gabungan dari benzen, 2 benzen. Kemudian untuk atrasen di sini ada gabungan dari 3 benzen, 3 benzen yang digabung di sini. Ini menjadi ini nama-namanya. Oke. Aromatik berarti aromat berarti dia mempunyai ikatan yang selang-seling, siklik yang selang-seling. Kemudian untuk senyawa non hidrokarbon tadi kan kita sudah bicara masalah hidrokarbon. Tadi kan kalau hidrokarbon berarti dia hanya senyawa yang hanya mempunyai C dan H. Ketika kita
bicara non hidrokarbon, berarti kan di situ kita tidak hanya mempunyai C dan H, kita juga punya senyawa yang lain. Sebagai contohnya yang di sini adalah ada sulfur, kemudian ada oksigen, nitrogen, dan vanadium. Itu adalah senyawa-senyawa yang menyebabkan dia senyawa hidrokarbon senyawa CH tidak menjadi hidrokarbon tapi menjadi non hidrokarbon. Yang paling gampang itu adalah dietil sulfit, di mana dia di sini dia ada unsur S atau senyawa sulfur di tengah-tengahnya. Jadi dia di sini yang menyebabkan dia tidak menjadi hidrokarbon karena di sini ada C2H5 berikatan dengan C2H5, tapi di sini ada sulfur di tengah-tengahnya, makanya dia di sini menjadi non hidrokarbon. Atau senyawa tiopen. Tiopen di sini juga ketika dia ada senyawa sulfur yang ada di tengahnya di sini. Kalau ada sulfur, ada nitrogen, oksigen, nikel, vanadium, kuper, dan yang lainnya, otomatis dia menjadi senyawa non hidrokarbon. Seperti itu. Oke, kita lanjut next. Kemudian untuk senyawa non hidrokarbon organik di sini ada dengan unsur oksigen. Ada penol. Penol di sini adalah penambahan dari dia benzen, kemudian ada OH di sini. Dia menjadi penol, kemudian kalau resol dia ada OH dan CH3 di sini. Lalu kalau untuk silenol di sini ada OH, kemudian ada rantai CH3 di sini. Itu adalah untuk senyawa non hidrokarbon organik dengan unsur oksigen. Kemudian untuk senyawa anorganik, tadi kan senyawa organik kalau untuk senyawa anorganik di sini adalah senyawa anorganik yang terdapat di dalam minyak bumi berupa garam-garam. Jadi ada klorida, ada sulfat dari kalium atau magnesium, ada natrium dan kalsium, ada KCl, MgCl2, NaCl dan yang lainnya ini. Garam-garam ini terlarut dalam air maupun tersuspensi sebagai padatan di dalam minyak bumi. Kalau kalian nanti sudah bicara masalah reservoir kan kalian tetap akan ada ketika kita mengeksplorasi sebuah sumur itu kan nggak akan murni. Jadi kan ada senyawa lain yang senyawa-senyawa ini nanti yang harus kita remove atau kita hilangkan supaya proses di gas prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian untuk gas bumi, jadi untuk kita belajar gas bumi kemarin saya sudah sempat menyinggung ketika kita nyari bicara gas ada associate gas dan ada non-associate gas. Jadi ketika kita ada associate gas berarti kan gas alam yang kita bor itu nanti akan muncul bersamaan dengan minyak bumi. Jadi ketika ada gas itu juga ada campuran minyak bumi. Ketika ada campurannya, berarti otomatis hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus memisahkan antara minyak dan gasnya. Bisa dengan biasanya menggunakan separator 2 fase liquid dan fase gas. Kemudian untuk non-associate gas berarti di sini adalah gas atau gas alam itu ketika kita proses pengeborannya itu tidak ada campuran minyak bumi, dia hanya pure. Walaupun ada misalkan ada C1 sampai dengan C4 walaupun ada C5 tapi dia jumlahnya sangat sedikit biasanya. Meskipun nanti juga akan ada kondensa dan yang lainnya. Tapi di situ untuk komposisinya C-nya hanya C1 sampai dengan C4 plus C5 sedikit atau mungkin malah cuma C1, C2 dan C3. Tergantung dari komposisi masing-masing sumurnya. Seperti itu. Kemudian untuk komposisi utama sama juga senyawa hidrokarbon biasanya C1 sampai C5. C5 itu jumlahnya juga nggak banyak. Biasanya terbanyak adalah C1 dan C2 antara metan dan etan. Walaupun tidak menutup kemungkinan tetap akan ada misalkan C3 yang lebih banyak atau C4 yang lebih banyak. Kemudian untuk kontaminan atau kontaminasi atau impuritisnya di situ ada H2S, ada CO2, ada Hg, ada H2O dan N2 atau helium juga di situ. Tapi biasanya yang paling sering itu adalah H2S dan CO2 yang paling sering. Ini adalah contoh komposisi natural gas. Jadi di sini adalah untuk komposisinya. Jadi di sini ada nitrogen, karbon, metan, etan sampai air, kemudian gross atau net heating value-nya, kemudian relative density-nya. Ini adalah untuk komposisi dari natural gasnya.
Untuk masing-masingnya berapa nilainya? Di sini untuk masing-masing sumur dia mempunyai nilai yang berbeda-beda. Kalau di sini dia menyebutkan bahwa yang paling tinggi adalah metan. Metan di sini mempunyai 60% mol di sini. Sedangkan setelah metan dia ada etan, propan, kemudian butan di sini. Nanti untuk pemisahnya bisa kalian bisa menjadi LPG dan LNG atau kalian mau CNG atau kompres natural gas. Ada yang tahu bedanya antara LPG sama LNG sama CNG? Liquefied natural gas dengan kompres natural gas. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Salah satu ada yang bisa menjelaskan? Mohon maaf Ibu, tadi perbedaan dari apa Ibu? CNG sama LNG. Ada CNG kan kompres natural gas. Kalau LNG kan liquefied natural gas. Apa sih bedanya? Kan sama-sama natural gas tuh. Terus apa Kalau bedanya? Ibu, kalau LNG itu lebih didominasi oleh metana dan etana, sedangkan kalau LPG itu berbentuk zat cair namun pada suhu dan tekanan normal Ibu. Antara LNG dan CNG ya, Dek, ya? Mbak ya. Jadi kalau LNG itu kan liquefied natural gas. Kalau CNG kan kompres natural gas. Ada yang lain? Tadi perbedaan apa Ibu? Ibu, CNG Ibu sama pada perbedaan LNG. Bukan LPG ya. CNG sama LNG. CNG, kalau Ibu pada LNG. Untuk perbedaan CNG dengan LNG itu CNG kadang-kadang dianggap sama dengan LNG. Walaupun keduanya sama-sama gas alam, perbedaan utamanya adalah CNG adalah gas terkompresi, sedangkan LNG adalah gas dalam bentuk cair. Kalau LNG itu kan dia ditekan sampai dia kondisi liquid, ya kan? Kalau untuk CNG dia dikompres biasa. Biasanya untuk CNG itu pemakaiannya adalah untuk yang daerah-daerah dekat dengan lokasi, dekat atau dengan gas processingnya. Karena kan kalau LNG itu kan memang dia untuk pengiriman jarak jauh, biasanya seperti itu. Kalau masalah biaya otomatis LNG akan lebih tinggi karena kan proses kompresnya kan lebih ditekan lebih, tekanannya akan lebih tinggi dibanding dengan CNG. Tetap untuk komposisinya adalah C1 dan C2 di situ. Ya. Jadi pahami ya di sini ya. Kalau LPG kan jelas, LPG kan adalah C3 dan C4 komposisinya, ya. Kemudian sudah selesai untuk terakhir komposisi itu. Kita istirahat 10 menit ya sebelum kita lanjut untuk sesi kedua. Jadi boleh ambil minum dan yang lainnya. baik Ibu. Kita lanjut ya. Kita lanjut untuk technical fundamental, kemudian untuk physical properties and phase behavior di sini. Jadi untuk sifat-sifat gas, kita belajar mulai dari sifat-sifat gas. Jadi gas itu tetap akan mempunyai dua sifat, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Untuk sifat fisik adalah sifat yang berhubungan dengan keadaan fisik. Perubahan fisik adalah perubahan yang bisa kembali ke keadaan semula. Jadi perubahan fisik misalnya gini, ketika kalian, contoh paling gampang adalah aspal. Aspal itu kan adalah, tadi kita tahu bahwa aspal itu adalah C20 ya. Ketika C20, otomatis kan ketika dia dalam kondisi suhu ruangan, kemudian dalam tekanan 1 atmosfer, dia dalam fase padat, ya kan? Tapi kemudian ketika kita panaskan pada suhu misalkan 150 derajat Celcius.
otomatis dia dari fase padat atau dari padat itu dia akan berubah menjadi dalam fase gas liquid. Itu adalah perubahan fisik yang terjadi. Jadi dia akan bisa kembali ke bentuk semula. Itu adalah perubahan fisiknya. Kemudian untuk sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan peristiwa kimia atau perubahan kimia adalah perubahan keadaan yang tidak bisa kembali ke keadaan semula dengan hanya memberikan kondisi seperti keadaan semula. Jadi kalau untuk perubahan sifat kimia di sini perubahannya ada perubahan yang permanen. Misal kalian menggunakan katalis untuk merubah dari satu senyawa ke senyawa yang lainnya. Itu adalah yang dia tidak bisa berubah dengan dia perubahannya dia cenderung permanen. Jadi ketika kita kalau fisik tadi dipanaskan kemudian didinginkan dia bisa berubah kembali ke bentuk semula. Kalau untuk sifat fisiknya dia nggak bisa semudah itu. Kemudian di sini kemudian untuk komposisi kimia gas. Jadi untuk gas bumi terdiri dari senyawa hidrokarbon, hidro dan karbon. Kemudian untuk gas hidrokarbon di sini ada yang molekulnya terdiri dari hidrogen dan karbon. Contohnya adalah CH4 sampai dengan C4H10. Di sini untuk gas bumi ada campuran dari beberapa gas hidrokarbon. Dimulai dari atom C1 sampai dengan C4 pada kondisi atmosferik. Itu tadi sudah kita bahas banyak di sini ya. Kemudian untuk hidrokarbon cair tadi kita sudah bahas, dia ada C5 sampai C16, ada pentan, heksan, heptan, oktan sampai dengan C16. Dia merupakan kondensat minyak bumi. Kemudian zat cair yang terdiri dari campuran bermacam hidrokarbon cair yang biasa terikut dalam gas bumi. Itu ada hidrokarbon cair. Kemudian tadi kita juga sudah sempat bahas masalah associated dan non-associated gas. Kita hanya mereview ulang. Adalah gas bumi dengan kandungan terbesar gas metan, CH4, dan kandungan ikutan non-hidrokarbon, yaitu N2, C2, CO2, H2S, dan H2O. Kemudian untuk associated gas, itu adalah natural gas yang keluar dari sumur bersama dengan crude oil, itu adalah associated gas. Kalau non-associated gas, berarti adalah natural gas yang keluar dari sumur tanpa adanya crude oil. Disebut juga dengan dry gas atau gas kering. Jadi gas yang tidak ada campuran dari minyak bumi, itu adalah non-associated gas. Ini tadi contohnya, kita sudah bahas komposisinya, jadi macam-macam. Jadi kalau nanti kalian bandingkan dari yang slide sebelumnya, pasti akan komposisinya berbeda, karena pasti akan diambil dari sumur yang berbeda. Ya, kalau di sini kan etanya yang paling banyak adalah apa di sini? Metannya ada 22. Metannya ada 5. Jadi yang paling tinggi adalah metan, tapi di sini adalah karbon dioksida atau CO2 yang paling tinggi. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah removal dari CO2 di sini. Kalau di sini, baru nanti kita bisa melakukan purifikasi yang lain. Kemudian untuk perilaku fase gas, keadaan fase suatu zat bergantung pada energi yang dimiliki. Jadi ada 3 fase zat, yaitu padat, fase diam dengan energi paling rendah, kemudian cair, lebih mudah bergerak, energinya lebih tinggi dari zat padat. Kemudian gas, sangat mudah bergerak, energinya paling tinggi. Jadi kan kalau gas itu kan dia lebih bisa moving ya, maksudnya terjadi gerakan-gerakan. Kalau cair kan ya cuma cair, kalau padat kan dia lebih menggumpal. Makanya di sini kenapa dia mempunyai energi yang paling kecil. Kemudian untuk sistem komponen, kita menggunakan sistem komponen tunggal atau murni dan sistem multi komponen, lebih dari satu komponen. Kalau yang namanya tunggal, otomatis dia hanya terdiri dari satu komponen. Contohnya adalah O2. O2 kan hanya O dan O, berarti O2. Kemudian ada N2, nitrogen dan nitrogen, menjadi N2 atau helium. Itu adalah yang komponen tunggal. Tetapi ketika kita sudah bilang multi komponen, berarti dia lebih dari satu komponen. Contohnya apa? Metan. Etan itu lebih dari satu komponen, karena dia ada C dan H. Otomatis ada 2 komponen di situ. Kemudian di sini adalah untuk substansi murni, diagram PT dan PV. P itu adalah tekanan, T adalah suhu, dan PV. P adalah tekanan, V adalah volume. Di sini ada tiga fase, yaitu di sini ada fase liquid, vapor, dan superheated atau vapor atau gas. Jadi di sini ada solid, liquid, vapor, dan superheated. Ada 4 ya berarti ya. Jadi nanti apa sih pengaruhnya ketika nanti solid di sini terhadap tekanan? Otomatis kan di sini adalah
temperatur pada temperatur tertentu dia ditekan, maka dia akan pada fase solid. Atau liquid juga, ketika dia pada fase liquid, misalkan kalian di sini pada suhu berapa ditarik ke atas, kemudian ditarik ke kanan, itu adalah dalam fase liquid, seperti itu. Atau vapor berarti pada suhu temperatur berapa, kemudian ditarik ke atas, dia akan tahu berapa kondisi dari tekanannya. Seperti itu. Sebenarnya kan paling gampang adalah ketika kalian tahu solidnya, otomatis kan di sini misal pada suhu berapa, kemudian tekan berapa, ketika dia di sini adalah dalam fase solid. Kemudian ketika liquid, berarti di sini adalah pada suhu berapa, kemudian ditekan pada suhu berapa, dia akan dalam fase liquid di sini. Seperti itu. Begitu juga sampai dengan superheated. Seperti misalkan kalian pada tekanan berapa, kemudian kalian menemukan pada suhu berapa dia pada kondisi superheated. Bisa dipahami di sini ya. Untuk tekanan dan suhu hanya diplotkan. Nanti ketika kalian pada suhu berapa ke dalam kondisi solid, berarti tekanannya adalah berapa di situ. Oke. Next di sini. Di sini adalah untuk diagram PV, ada tekanan dan volume itu sama juga. Nanti di sini ada solid liquid, kemudian ada liquid vapor, vapor dan gas. Di sini ada berapa fase berarti? 1, 2, 3, 4 fase ya. Ini adalah solid liquid, ini adalah solid menuju liquid di sini. Jadi nanti kepada tekanan berapa, kemudian pada suhu volume berapa, kalian bisa mendapatkan dia pada fase solid. Hanya ditarik garis-garis ini. Jadi ini adalah grafiknya. Kemudian untuk suhu dan tekanan kritis. Kita tahu tekanan dan suhu kritis. Kalau suhu kan berarti suhu biasa ya. Kalau suhu kritis itu adalah suhu maksimum, gas masih dapat dicairkan dengan cara ditekan. Itu adalah suhu kritis. Jadi ketika suhu kritis, suhu maksimum itu adalah suhu tertinggi. Ketika gas masih dapat dicairkan dengan cara ditekan. Di atas suhu kritisnya, suatu gas tak dapat mencair dengan cara ditekan berapapun. Fase ini disebut fluid. Jadi ketika dia ditekan terus, kemudian dia tidak terjadi perubahan, berarti dia sudah di atas suhu kritisnya. Seperti itu. Kemudian untuk tekanan kritis, yaitu tekanan yang diperlukan untuk mencairkan gas pada suhu kritisnya. Jadi ada tekanan kritis, ada suhu kritis. Kalau tekanan kritis tadi ada tekanan yang diperlukan untuk mencairkan gas pada suhu kritisnya, berarti kalau suhu kritis tadi adalah suhu maksimum, gas masih dapat dicairkan dengan cara ditekan. Kalian bisa mengingat-ingat dan membedakan dari dua tersebut. Kemudian di sini ada pseudo critical pressure atau pseudo critical temperature. Dari di sini ada PC dan ditetapkan dengan titik kritis semua dengan metode case rule. Untuk gas murni dia menggunakan single komponen. Kemudian harga PC dan TC didapat langsung dari tabel. Untuk gas atau campuran atau multi komponen dihitung dengan metode case rules di sini. Di sini ada pseudo critical pressure atau pseudo critical temperature di sini. Di sini untuk PC adalah sigma Y1 P1. Berarti kalau PC adalah pseudo critical pressure, kemudian untuk PCI dia itu tekanan kritis komponen murni. Jadi misalkan tekanannya berapa? Untuk komponennya misalkan C-nya berapa tekanannya. Kalau YI itu berarti molekul fraksi komponen. Jadi kalau ada 3 berarti Y1, Y2, Y3. Berarti ada misalkan CHS, berarti di situ. TC-nya juga sama sigma dari YI dikali TCI. Y-nya adalah mol fraksi komponen, kalau TCI adalah komponen kritis temperature kritis komponen murninya. Itu adalah untuk perhitungan pseudo critical pressure atau pseudo critical temperature. Di sini untuk temperatur kritis aktual multi komponen kita bisa menghitungnya menjadi TC per T aksensi sama dengan 1 plus 0,03 BMG-16, di mana TC dia ada temperatur kritikal aktual, kalau BMG di sini adalah berat molekul campuran gas. BM, tahu BM ya? Berat molekul tahu kan? Kalau CH4 berapa? Berat molekulnya. C berapa C? C12. H1 Ibu. H1. Berarti kalau CH4?
12 tambah 4 berarti 16 ya kan? Ya, benar seperti itu? Ya. Oke. Ya. Kemudian sifat fisik gas. Jadi kita mempunyai gas ideal dan gas real, sifat fisik dari gas. Kemudian kalau gas ideal hanya ada dalam khayalan, jadi tidak ada sesuatu di dunia itu yang ideal. Tapi kita selalu bilang bahwa gas itu kita mengasumsikan dia adalah gas ideal, walaupun pada kenyataannya nggak ada sesuatu yang ideal. PVNRT misalkan, itu juga kondisinya sebenarnya bukan kondisi ideal, karena kan tetap pasti akan ada pengaruh-pengaruh yang lain, pengaruh lingkungan lah, pengaruh yang paling sering itu adalah pengaruh lingkungan. Tapi biasanya karena kita mengasumsikan dia diabaikan, makanya dia menganggapnya adalah gas ideal, walaupun nyatanya nggak ada. Segala sesuatu itu nggak ada yang ideal. Pasti ada sesuatu yang faktor lain yang mempengaruhi. Antara molekul gas tidak saling tarik-menarik di sini untuk gas ideal ya. Volume gas diabaikan terhadap volume tempat yang berbeda. Jadi kan ketika kita bicara gas ideal misal kita punya suatu bejana gitu. Kita suatu bejana dengan anggapan dia tidak ada sebenarnya kan tetap interaksi antara di dalam interaksi antara lingkungan itu kan tetap ada. Kan sifat gas itu dia akan ada kecenderungan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, kan seperti itu kan. Sama juga dengan panas. Panas itu akan ada kecenderungan ketika satu tempat itu panas dan satu dingin, dia akan punya kecenderungan untuk merambatkan panasnya dari yang suhu panas ke suhu yang rendah, kan seperti itu. Kemudian volume gas diabaikan terhadap volume tempat yang berbeda. Di sini dia ada pengabaian, makanya dia disebut ideal di sini. Padahal sebenarnya nggak boleh, karena itu adalah sifat kecenderungan. Tapi ya karena itu dianggap ideal, kita mengabaikan. Kemudian mengikuti secara sempurna hukum-hukum yang berlaku untuk gas. Jadi ya sudah kita ambil bahwa untuk gas ideal itu rumusnya seperti ini. Kemudian kondisi pada suhu tinggi dan tekanan rendah untuk gas idealnya. Kemudian untuk persamaan gas ideal di sini adalah kita mengikuti hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu PV sama dengan K kali T. Di sini pada tekanan P dan temperatur. Di sini K adalah konstanta sebanding dengan volume gas, kemudian volume gas sebanding dengan berat gas, dan N jumlah molekul gas, dia tetapan gas umum, jadi PV sama dengan NRT, sebenarnya kan seperti itu. Kemudian harga R tidak berubah dan sama untuk semua gas, konstanta umum, seperti itu. Kemudian kondisi standar atau kondisi standar dan kondisi normal di sini adalah untuk tekanan itu 14,7 psie, kemudian suhunya adalah 60 derajat Fahrenheit, kemudian untuk volume gasnya adalah 379 kubik feet per pound mol. Kemudian untuk kondisi normalnya tekanannya itu adalah 1 atmosfer, suhunya adalah 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin, kemudian untuk volumenya adalah 22,4 mm3 per kilogram mol. Sebenarnya sama ini, cuma beda satuan. Kemudian untuk harga R-nya, jadi untuk pada kondisi normal dalam satuan internasional, P itu kan 1 atm. T-nya kan adalah 0 derajat Celcius atau 27 Kelvin. Kemudian 1 gram mol gas ideal volumenya tadi kita ketahui ada 22,4 liter. Kemudian tadi kan kita punya root PV sama dengan NRT kan ya. Jadi kan ketika kita mana sih? Kan PV kan sama dengan NRT, ya kan? Jadi kan R-nya kan sama dengan PV dibagi dengan NT. Seperti itu kan ya. P-nya kita tahu 1 atm, kemudian V-nya 22,4, kemudian dalam 1 gram mol, N-nya adalah 1 gram mol, kemudian T-nya adalah 273, maka ketemunya R-nya adalah 0,0821 liter atm per gram mol Kelvin. Atau untuk dalam satuan Britishnya dia akan menjadi 10,731 PSI kubik feet per pound mol derajat Fahrenheit di sini. Bisa dipahami ya sampai sini ya untuk cara perhitungan dari R-nya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Atau ada sesuatu yang ditanyakan? Tidak.
tidak. Oke, Oke, kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Oke. Kemudian untuk relative density atau specific gravity, density gas. Density gas itu apa sih? Berat gas pada sejumlah volume. Berarti kan satuannya adalah berat per volume, adalah gram per centimeter kubik. Kemudian untuk relative density atau specific density atau SG itu adalah perbandingan density gas terhadap density udara. Satuannya adalah tak bersatuan karena dia adalah perbandingan antara density dari gas ke density udara. Kemudian di sini adalah untuk specific gravity. Di sini adalah ada sebentar, di sini adalah density gas, kemudian di sini ada density udara, berarti kan dari gas baru udara. Dari persamaan garis ideal kita punya PV sama dengan nRT, di mana N itu kan adalah M besar. M itu adalah massa gas, M adalah berat molekul dari gas. Kemudian ketika kita ada PV sama dengan M per M kali RT, berarti kan M per P sama dengan Rho sama dengan MP per RT. Seperti itu. Kemudian untuk specific gravity, massa gas dibagi dengan berat molekul kata-kata udara. Kalau berat molekul kata-kata udara kan ada 29, itu ada ketetapan. Kemudian Mg-nya berapa? Untuk berat molekul gas campuran seperti apa? Dia adalah sigma Y1 dikali M1. Y1 dari kemarin kita tahu apa? Dia adalah fraksi dari masing-masing komponen. Kemudian dikali dari berat pada komponen tersebut. Itu menjadi M gas kalau ada beberapa campuran gas di situ. Sebentar ya, sebentar. Kemudian untuk gas real adalah gas nyata atau gas yang ada di alam. Kemudian dia adalah merupakan tarik-menarik antara molekul diperhatikan, ada faktor kompresi yang diperhitungkan. Kemudian di dalam rumus gas ideal dikoreksi dengan compressibility faktor Z. Kalau tadi kita bicara masalah gas ideal hanya PV-NRT, berarti ketika kita bicara masalah gas nyata atau gas real adalah PV sama dengan Z dikali NRT di situ. Kemudian di sini untuk compressibility factor, yaitu faktor persamaan gas non ideal dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah jenis gasnya, kedua adalah tekanan gasnya, dan yang ketiga adalah suhu dari gas tersebut. Kemudian untuk tekanan dan temperatur tereduksi merupakan deviasi keadaan suatu gas dari hukum gas ideal adalah sama untuk setiap gas. Kemudian keadaan tersebut didapat dari temperatur dan tekanan kritis absolut. Kemudian keadaan tersebut disebut sebagai tekanan tereduksi Px sama dengan P per Pc dan temperatur tereduksi yaitu Tx sama dengan T per Tc, di mana untuk Tc temperatur kritis absolut, Pc adalah tekanan kritis absolut, dan T adalah temperatur absolut gas, dan P itu berarti tekanan absolut gas. Di sini adalah grafik untuk pseudo pressure, kemudian di sini adalah untuk kita mencari berapa compressibility faktornya. Misalkan di sini kita ada pseudo reduksi temperaturnya itu berapa di sini. Jadi nanti tekanannya berapa, kemudian TC-nya berapa, kita tarik ke sebelah kanan, kita menemukan compressibility factor atau Z-nya. Bisa dipahami di sini? Kalau yang di sini adalah temperature pseudo reduce temperature, yang ini yang garis-garis ini. Sebentar. Yang ini. Kalau yang ini yang garis-garis ini adalah untuk
suhunya. Untuk yang ini adalah tekanannya. Yang ini tekanan 1, 2, 3, 4, 7 sampai dengan 8 di sini. Seperti itu. Bisa dipahami ya, nanti diplot, tinggal diplot. Ketika diplot itu nanti akan ketemu berapa nilainya, diplot ke samping, dia akan ketemu berapa nilai compressibility faktornya. Ya, tinggal diplot biasa. Kemudian untuk contoh soal di sini, hitung compressibility factor dari gas alam yang tekanannya 200 PSI dan suhunya 596 derajat Kelvin. Di mana di sini ada komponennya ada N2, CO2, H2S, C1, C2, C3, C4 sampai dengan C5 dengan komposisi ini. Ini beberapa sudah kita ketik gas. Di sini untuk suhu kritisnya dia CH4 dari 343, kemudian tekanan kritisnya 668 dengan berat molekul ada 16. Ini adalah data yang kita nilai. Kemudian contoh penghitungan spesifik gravity di sini C1 70%, tadi sudah ada ya. C1 70%, C2 15%, C3 15% dan C4-nya 14%. Ini untuk cara perhitungannya. Di mana untuk C1 0,7 dikali M1 kan tadi berat molekulnya ada 16 ya. Berarti Y1 kali M1 dia 11,2 sampai ke bawah 0,06 58 3,4 di sigma. Kalau ini sigmanya sudah 1, berarti di sini ada 2 3 70. Kemudian untuk spesifikasi gravity gas itu kan jumlah dari ini dibagi dengan spesifik gravity dari udara yang kita tahu adalah 29 sehingga nilainya adalah 0,8127. Jadi di sini nanti untuk spesifik gravity dari gas dipengaruhi oleh komposisi gas presentase gas atau di sini. Nanti misalkan C1-nya enggak ke 0,7, 0,5, kemudian C2-nya 0,2. Berarti kan komposisi spesifik gravity dari campuran gasnya dia akan berbeda. Ya, bisa dipengaruhi, bisa difahami ya di sini ya. Kenapa kok dia bisa berbeda? Karena dia dipengaruhi oleh faktor dari molekul tersebut. Walaupun berat dari molekulnya sama. Bisa dipahami sampai di sini? Ibu. Oke. Kemudian kita lanjut untuk yang calorific value atau heating value, yaitu panas yang dihasilkan bila zat dibakar. Jadi kan untuk proses pembakaran, kalau kalian proses pembakaran itu kan kalian tetap ingat segitiga api ya. Segitiga api itu apa aja? Ada bahan bakar, kemudian ada udara, kemudian ada sumber panas. Jadi jika salah satu di antara mereka tidak ada, berarti proses pembakaran itu tidak akan pernah bisa terjadi. Itu yang harus kalian ingat. Kemudian proses pembakaran itu tetap sama ya, dari hidrokarbon plus oksigen dia menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian menghasilkan kalori atau panas di situ. Sebagai contoh di sini untuk CH4 plus 2O2, CO2 menjadi 2H2O plus 9,1 BTU per feet kubik. Di sini berarti nilai kalori dari gas campuran dihitung dari komponen dan persentase gasnya. Bisa dipahami ya di sini ya, pokoknya intinya segitiga api. Kalau ada proses itu baru harus ada harus ada bahan bakar, kemudian ada sumber api dan ada satunya lagi ada oksigen atau udara di situ. Itu kan sudah itu. Kemudian untuk net gross calorific value atau net calorific value atau LHV itu merupakan lower heating value, berarti panas yang dihasilkan bila zat terbakar. Di sini H2O yang keluar sebagai uap air. Kemudian kalau HHV atau higher heating value, panas yang dihasilkan bila zat dibakar, H2 yang dikeluarkan sebagai air atau cairan. Jadi bisa dipahami ya di sini ya, ketika dia sangat tinggi, maksudnya misalkan kita bicara masalah furnace gitu, furnace kemudian dia air yang dihasilkan itu dalam fase uap, otomatis kita menghitungnya sebagai LHV. Tetapi ketika H2-nya keluar sebagai air biasa, berarti prosesnya adalah HHV. Kemudian untuk LHV itu adalah HHV dikurangi dengan panas laten penguapan air. Seperti itu. Ini adalah untuk contoh
HHV dan LHV, di mana contohnya gas alam terdiri dari C1 90%, C2 2%, dan C3 80% mol. Kemudian hitunglah net caloric value gas tersebut. Berarti kan kita menggunakan basisnya 1, untuk gasnya adalah 1 feet kubik, ya kan? Kemudian untuk gas ideal LHV itu adalah 0,9 dikali dengan 909 dibagi dengan ditambah dengan 0,2 dari C2, kemudian nilainya adalah 16117,8 ditambah dengan 0,8, ketemunya adalah 1035,5 BTU per feet kubik. Kemudian hitung HHV-nya, berarti kalau LHV gas real ada LHV gas ideal dibagi Z pada 60 derajat pengendet dan 14,7 PSI. Ini mungkin bisa dicoba dikerjakan. Ini untuk tabelnya, C1 itu berapa caloric value-nya sampai dengan C7. Ini bisa dicoba dikerjakan ya untuk contoh soal. Maksudnya ini sudah ada contohnya, cuma kalian kerjakan, coba dikerjakan untuk tahu ini ini dari mana. Oke, dicoba dikerjakan ya. Dikerjakan di kertas atau di apalah dari contoh ini. Nanti saya kirim, habis ini saya kirim ya itunya. Oke. Kita akhiri kelas pagi ini, nanti sebagai lanjutannya kalian bisa mencoba mencontoh soal ini. Setelah ini saya kirim untuk filenya. Oke, saya stop saja. Oke, mau take picture buat dokumentasi atau enggak? Oke, kita akhiri kelas pagi ini, nanti kita lanjut untuk yang sesi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.